Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Keutamaan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu bulan istimewa bagi umat Islam. Di bulan itu, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, lahir manusia agung, pembawa risalah seluruh alam, yakni Muhammad SAW. Sesuai namanya, Rabiul, yang berarti musim semi. Bulan ini dinamakan demikian karena memang itu terjadi. Dalam masyarakat Arab, Rabiul Awal adalah bulan di mana mereka menetap di rumahnya masing-masing. Irtiba dari Rabiul artinya tinggal di keramaian, daerah tempat tinggalnya. Tahun ini Maulid Nabi Muhammad SAW jatuh pada tanggal 19 Oktober tahun 2021. Tujuan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah dalam rangka menampakkan kegembiraan atas kelahiran manusia agung pembawa rahmat alam semesta. Salah satu bentuk mengungkapkan kebahagiaan dan rasa syukur itu yakni dengan membaca salawat. Secara bahasa, salawat berasal dari kata solah yang berarti doa atau seruan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pembaca selawat untuk Nabi Muhammad SAW dimaksudkan untuk mendoakan dan memohon berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan dan kesejahteraan. Pembacaan selawat, berzanji, dan pengajian-pengajian yang mengisahkan sejarah Nabi Muhammad SAW menghiasi hari-hari di bulan itu. Isnan Ansori dalam bukunya Pro Kontra Maulid Nabi Muhammad SAW, Syekh As-Said Zain Asal Sumaid dalam karya Masail Katsuro Haulana an Nokesi wa al-Jidal mendefinisikan Maulid Nabi Muhammad yakni memperingati hari kelahiran Rasulullah dengan menyebut kisah hidupnya dan setiap tanda-tanda kemuliaan dan mukjizat Nabi Muhammad dalam rangka mengagungkan kedudukan dan menampakkan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa kegiatan yang dilakukan pada momen hari kelahiran Nabi Muhammad berwujud amalan-amalan ibadah yang bersifat mutlak, seperti melakukan pembacaan dan pengkajian tentang sirah Rasulullah SAW melalui pembacaan syair-syair yang tertulis dalam kitab-kitab maulid seperti Al-Barzanji, Simtu dan Durur, Ad-Diba, Maulid Syaraf Al-Anam, dan semisalnya, ataupun melakukan kegiatan tertentu yang dikategorikan ibadah mutlak seperti membaca sholawat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lainnya. Dalil hadis tentang Maulid Nabi Muhammad SAW memang tidak disebutkan secara eksklusif, namun perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu sudah ada dan telah lama dilakukan oleh umat Islam. Benihnya sudah ditanam sendiri oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, dalam artinya dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, maka beliau pun menjawab, di hari itulah saya dilahirkan dan pada hari itu pula wahyu diturunkan atasku. Riwayat Bukhari Muslim nomor 1162. Di dalam tafsir Raul Ma'ani Juz 8 halaman 41, karya Syekh Al-Alusi wafat tahun 1270 Hijriah, Imam Abu Syekh meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
Sesungguhnya Al-Fat, karunia Allah adalah ilmu, dan sesungguhnya Ar-Rahmah, rahmat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Sahih Bukhari juz 6 halaman 125 cetakan Dir Al-Fiqh tahun 1401 Hijriah sampai 1981 Masehi, juz 1 halaman 591 Maktabah Syamilah. Imam Urwah berkata, Sabiyah adalah hamba sahaya Abu Lahab. Dia memerdekakan Subiyah. Kemudian Suhaibah menyusul Nabi SAW. Ketika Abu Lahab meninggal, salah satu keluarganya bermimpi melihat dia dalam keadaan yang buruk. Sebagian keluarganya tersebut berkata dan bertanya, "Apa yang engkau temui?" Lalu ia menjawab, "Setelah meninggalkan kamu, aku tidak menemui kebaikan kecuali aku diberi minuman di dalam ini, karena aku memerdekakan Suhaibah." Ungkapnya. Dalam Al-Quran, kelahiran Nabi Muhammad SAW ke dunia merupakan rahmat dan karunia yang terbesar bagi umat Islam. Karena itu, sudah sewajarnya Muslim mengungkapkan kegembiraan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran sang Nabi mulia. Pengungkapan rasa gembira itu memang dianjurkan bagi setiap orang yang mendapatkan anugerah dan Tuhan, sebagaimana firman Allah SAW. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Quran Surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bergembira atas rahmatnya, dan Nabi Muhammad SAW jelas merupakan rahmat Allah terbesar bagi kita dan semesta alam. Lalu kemudian Allah berfirman lagi. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia menjadikan Nabi Muhammad SAW rahmat buat semesta alam. Dengan kata lain, Dia mengutusnya sebagai rahmat buat mereka. Maka barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukurinya, berbahagialah ia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menolak serta mengingkarinya, maka merugilah ia di dunia dan di akhirat. Wallahu nisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.